Netizen rame banget membahas kedekatan Lula Lava dan Reza Arab. Semua pada kepo dengan kedekatan keduanya yang tanpa status itu. Hubungan yang disebut netizen dapat merugikan Lula, justru malah mendapat dukungan dari ibu Lula loh. Kalau udah kayak gini, spekulasi netizen makin membesar nih. Apa benar hubungan ini terjadi karena Lula memperoleh benefit tertentu dari Reza Arab? Karena nih, situasi serupa juga terjadi pada Sarawenda dan Giorgio Antonio, yang sampai sekarang hubungannya masih menyisakan tanda tanya. Kira-kira hubungan mereka beneran dilandasi rasa cinta? Atau cuma sekedar partner life yang sama-sama menguntungkan aja? Kalau menurut pemirsa, cari pasangan itu harus yang bisa kasih benefit, atau kalau udah ngomongin soal cinta, harusnya nggak pakai hitung-hitungan lagi alias harus tulus sih. Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Selalu nama ini lagi, dia lagi, dan dia lagi. Siapa tuh? Pokoknya netizen tuh zaman sekarang ya, bukan zaman sekarang, yang sekarang ini nih kenapa ke dia lagi, itu selalu melihat POV dari cowok, nggak pernah melihat POV dari cewek. Kalau syuting Spill the Tea sekarang ini ada yang nungguin. Jadi sekarang kalau udah nyebut nama Ola Ramlan tuh harus dibarengin nama yang muda-muda ya. Makanya ada Nova, makanya kita di paling jauh ya. Karena Ola Ramlan sampai gelagapan kan? sama dengan Brondong ya. Udah kita angkat gelas dulu dong, kita sambut kehadiran Ola sama Nova. Selamat datang di Spill the Tea. Alright. Siapa sih? Lula Lava dan juga Reza Arab. Selalu dia ngomongnya gitu ya? Arab. Reza Arab. Soalnya hubungan mereka ini banyak menyita perhatian. Betul, Karena jadi kayaknya gagal fokus dinamika ya. hubungannya tuh menurut gue ya, gue sebagai penonton melihat hubungan mereka tuh santai banget sih gitu. Ini memberikan jenis hubungan baru tuh, karena capek. Jenis hubungan baru. Dia mau bilang kalau dia juga sekarang lagi Ya, terjebak telepon dalam aja. hubungan yang emang nggak ada beban aja. Ember, Gitu ya. kan Iya nggak lagi. sih? Tapi udah diaku Iya belum dong. kalau kalian deket? Soalnya kayak Lula aja ya ngakunya belum deket Itu loh. agak unik ya. Maksudnya kok dia mau nggak diakui gitu sama Arab, tapi dia mau. Iya. Sama Arab lagi, sama Reza Arab. Kita spill dulu videonya boleh ya? Iya. Terlepas dari orangnya gitu ya, aku cuman pengen tahu aja. Kalau di generasi kamu nih anak-anak muda, ketika lagi deket sama orang itu pakai embel-embel judul status nggak sih? Atau Label. label? They call it label now. Oh, Lagi PDKT gitu kan. Sebenarnya Iya. sih sekarang jauh lebih banyak labelnya. Kalau tadinya itu di generasi aku mungkin cuman ada tiga Iya. label. Iya, PDKT, iya, temenan, pacaran. iya. Ya kan? Udah. Sekarang Iya. ada lebih banyak lagi. Apalagi tuh Noval? Situationship sekarang. Aduh, nah coba kita belajar. Sama-sama enjoy time, sama-sama have fun, something happen, dan ada hubungan, udah sebatas itu aja. Like that's a situationship. Jadi maksudnya ya bukan relationship, Bukan. tapi situasi aja Ya, yang benar. kalian pertahankan. Terus apalagi tuh judul berikutnya? HTS juga. HTS. Hubungan tanpa status. Bener, itu termasuk salah satunya. Iya, friends with benefit. Exactly, Kan? yes, kan. Sama. Jadi sebenarnya yang muda gue apa dia ya? Nah, Apa itu karena dia. gue sama Kebalik ya? Ya gimana lu nggak jadi sama yang Orang lu main sama yang muda-muda. Ada juga kayak aku misalnya takut akan campur aduk tangan orang-orang. Jadi aku nggak mau orang-orang itu tahu aku punya hubungan. Karena apa yang orang tidak tahu, orang tidak bisa hancurin. Tapi aku pernah di suatu hubungan yang sebenarnya kita ada apa-apa. Tapi dia nggak mengakui, dia tidak mau mengakui aku. Itu lebih menyakitkan loh. Ada yang kayak gitu. Ada. Jadi kita tuh ibaratnya pacarannya, tanda kutip tuh di rumah. Dia nggak berani untuk misalnya nonton bareng, makan bareng gitu. Ada yang kayak gitu. Yang malu gitu akan pasangannya gitu. Iya. Yang kayak nggak dianggap lah. Gitu. Tapi bicara mengenai dianggap atau tidak ya, lucu nih ya dari hubungan Lula sama Arab. Mamanya Lula mengaku kalau dia biasanya tuh suka skeptis terhadap cowok-cowok yang ngedeketin Lula. Tapi justru dengan Arab, dia bilang terang-terangan, aku tuh happy loh sama Arab dan aku kasarnya approve terhadap hubungan itu. Kita spill videonya ya. Mamanya suka. Apa? Suka. Namanya juga ibu-ibu kan. Enggak, gini dong. Kualitas buat anak masa depan kan harus dilihat dulu bibit bebet bobot. Kalau ibu-ibu tuh harus realistis. Realistis. Iya. Loh, bukan begitu Nova? Mungkin, aku nggak tahu. Kalau yang ini agak sensitif, aku nggak berani komentar. Oh gitu ya. Tapi ya gini, kita nggak bisa menyalahkan juga kalau terus netizen, penonton beranggapan bahwa aduh mamanya suka karena Reza Arab kan kaya gitu. Soalnya
Kita juga inget ya, Reza Arab kan sendiri juga pernah ngomong tuh sama mantan pacarnya yang dulu, namanya siapa ya? Ciwen. Ciwen. Dia bilang sama Ciwen, kamu mah enak kalau sama aku, udah kamu diem-diem aja, tenang-tenang aja, hidup kamu enak. Itu kan berarti implikasinya adalah dia mau menjamin hidupnya Ciwen. Ya kita tahu lah dia kaya, ya nggak sih? Ya. Aku ingin membahas mengenai ini, apa yang terjadi dalam hubungannya Reza sama Lula itu kan menimbulkan banyak pertanyaan ya gitu. Apakah Kamu berarti nggak makan? Enggak, aku tadi di dalam. Nggak makan, nggak apa-apa, makan aja. mendadak perhatian? Ya, Enggak, emang. kan itu nice gesture, right? Iya, intinya adalah yang ingin gue pertanyakan adalah gini. Nggak salah juga kalau orang-orang itu banyak mengatakan bahwa Reza Arab ini banyak dikelilingi oleh hubungan yang hanya memanfaatkan dia aja. Memanfaatkan hanya karena dia terkenal, memanfaatkan hanya karena dia berada sekarang. Kan diskusinya jadi banyak begitu. Terus gue mau nanya kepada kalian, karena kalau menurut gue, dibilang memanfaatkan di dalam hubungan itu sah. Karena menurut aku, semua hubungan pasti saling memanfaatkan. Tapi masalahnya begini, kadang-kadang nggak cuman sebuah relationship dalam pertemanan ya. Bahkan sekarang aja, aku ngeliat tuh banyak banget sebuah pernikahan itu malah kayaknya seakan-akan transaksional. Hah? Ya kan? Semuanya tuh ada sebuah bisnis di dalamnya gitu. So, ya bisa dibilang sah-sah aja bagi mereka, tapi nggak sah buat mereka yang lain. Boleh di-spill nggak kalau di dalam pernikahan, pernah nggak lo merasa lo dimanfaatkan? Mungkin nanti ya, karena kita mau kasih dulu gula-gula layar nih. Karena kalau ngomongin soal kedekatan, kedekatan ya, yang saling memanfaatkan. Kan katanya desas-desusnya Gio sama Sarwenda juga dibilang saling memanfaatkan. Oh, seharusnya MC TikTok over to lu, gula-gula layar kita spill. Dan menurut aku kalau Sergio ini kan, Sergio tuh Sarwenda Gio, mereka itu kan sebenarnya lengket gara-gara ya live talk ya. Dan itu kan sebenarnya diawali produk dari Gio yang masuk ke Wenda. Kayaknya jalan ceritanya seperti itu. Dan pada akhirnya mereka klik, ditambahin dengan bumbu netizen, gula-gulanya netizen. Iya kan, ya mereka sebenarnya riding the wave-nya kepada banyaknya sukanya netizen menurut gue ya. Iya nggak sih? Iya. Dan pada akhirnya mereka lanjutin. Nah setelah itu adanya perasaan dan ada cinta, nggak tahu deh tuh. Gue, iya. Jadi nggak salah juga ya kalau sekarang nih kita sebagai penonton beranggapan gini, aduh, kayaknya kisah cinta yang kita lihat dari kehidupan selebriti ini nggak ada yang tulus ya gitu. Mungkin kalau dilihat tuh cinta tulus tuh yang terasa tuh kayak Christiana sama Siti Badriah ke Sama Christiana, iya. gitu. Makanya sebenarnya cinta yang tulus itu juga tidak bisa diukur dari umur. Gue tarik ya pacar lu duduk di sini ya. Gue yang ke belakang, gue tarik pacar lo. Kita spill the tea. Iya. Ola, coba sekarang gue tanya sama lo. Tadi kan lo belum menjawab. Lo pernah nggak dalam pengalaman lo merasa dimanfaatkan Sama pasangan. sama pasangan? Ih ada Nah. dong ceritanya. Nah, maksudnya untuk dimanfaatkan kadang-kadang mungkin aku denial aja ya. Oke. Probably yes, tapi kan yang melihat tuh orang lain. Karena kadang-kadang kalau kita lagi in love atau kita lagi dalam posisi Kecintaan. sayang, cinta-cintaan, kadang-kadang itu tuh kita Geser. Ya. sisihkan gitu. Saat Saya- sedang jatuh cinta, nalar melayang. Iya, probably, mungkin. Tapi that's true. Ini mumpung nih kita spill ya, di Spill the Tea. Kan sekarang lo lagi jatuh cinta tuh. Siapa Gue cuma bilang? nggak jatuh cinta. Gue cuma takut nalar lo Not yet, juga not- melayang gitu. Not yet. Belum cinta. Oh belum nyampe cinta. belum nyampe cinta. Apa? Jadi statusnya apa? Situationship? Nah tuh, seperti kita belajar pakai lingua francanya Nova nih. Situationship. Apakah itu? Relationship, You're but in not re- love. Belum. Oke, hold on. Berarti Hold on. commitment relationship. Iya. Committed. Iya, Oh iya? Kita udah Tapi tidak ada relationship. belum sampai cinta. kita kan baru 2 bulan. Tuh kan jadi ke-spill. Baru 2 bulan. Iya, ya itu kan butuh proses kan gitu. Dan dia juga younger than me. Maksudnya, Kelihatan kalau itu nggak usah dijelasin. so ya udah nikmatin aja semuanya.
Maksudnya kita kan nggak pernah tahu jodoh dari mana. Tapi kalau diomongin masalah kedewasaan, mau laki-laki yang lebih tua atau yang lebih muda itu tidak bisa diukur dari kedewasaannya dia berpikir gitu. Jadi aku jalanin aja, nikmatin aja semuanya. Berarti sebenarnya kita belum bisa dong ya. It's too soon for us to know. Menjudge juga. Tulus nggak cintanya terlalu Exactly. cepet ya kan lo sendiri Terlalu bilang iya. baru 2 bulan. Tapi lo hebat loh. Baru 2 bulan kenal, lo mengaku di spill detik kalau belum ada cinta, tapi lo mau diikat dalam sebuah hubungan. Hebat loh. Iya, Berani karena, juga loh. Ya karena gini loh, menurut aku jadi gini. Apa ukurannya sampai pada akhirnya? Jadi gini, kalau Ya udah pertama kan kita PDKT dulu, right? Pertama kita pendekatan dulu. Kemudian sebuah kata tanda kutip pacaran. And then pada saat kita ngomong I love you itu belum di situ, but I like you. You're so western ya. Iya. Your thinking process so western. Makanya aku ngerti kayak. Iya kan? Sangat Amerika banget cara Kaola berpikir gini sama kayak aku. Gitu. Kamu juga gitu? Iya, Noval? same. Iya, karena itu semuanya Begitu kita mulai pacaran belum tentu gue udah sayang sama lu. Tapi kalau misalnya seiring jalannya waktu nih, misalnya gue udah tembak 6 bulan lagi, Kamu mau nggak jadi pacar aku, Yes, gitu kan? yes. And then after that, 6 months baru ngomong kayak aku sayang sama kamu gitu. ya Sekarang kelihatan. berarti prosesnya, fasenya diolah baru suka ya. Beda nih sama Kris Jana sama istrinya yang memang udah cinta karena proven by time. Kita spill dulu videonya ya. Kalau gue tuh pengagum relationship ataupun marriage-nya mereka ya. Marriage-nya mereka tuh gue suka banget. Karena mereka diawali dengan kan Kris Jana pernah memberikan statement awalnya mereka nggak saling suka atau Kris Jana nggak punya hati yang full gitu sebenarnya kepada Siti Badriah. Tapi sekarang along the way seperti kalian yang bercerita mereka benar-benar by process ya being a family dan Kris Jana itu sayangnya jadi kayak cintanya luar biasa banget ke Siti gitu. Dan menurut Suka gue ya, banget mereka. cinta itu baru bener apa kata kalian, cinta itu butuh proses untuk bisa tumbuh. Exactly. Dan cinta itu baru tumbuh kalau teruji, ya nggak sih? Sabar gitu, sabar. Iya, dan di dalam proses waktu itu ada ujian-ujian yang berhasil kalian lewati bersama. Yes. Iya. Misalnya lo Ada argumen dulu. Iya, kesulitan ekonomi, ada Iya. cobaan hidup sakit gitu. Ini kayak contohnya apa yang dirasakan oleh Sheila Dara sama Vidi Aldiano menurut aku. Kalau mereka berhasil melalui ini bersama-sama, itu baru cinta. Tapi ya ini gue suka banget sama perjuangannya Vidi dan Sheila ya. Mereka tuh suami istri karena mereka memulai pernikahannya ketika Sheila juga sudah tahu sebenarnya Vidi sakit. Dan Sheila mau gitu dipinang sebagai istrinya. Dan menurut gue mereka berdua tuh punya diawali dengan kejujuran gitu. Ya nggak sih, honesty. Gue gini nih, gue sakit nih, gue begini nih. Iya kan, makanya kenapa sekarang mereka ngejalanin sampai Vidi tuh yang mungkin udah viral banget keadaannya dia sekarang yang udah kurus banget ya. But he's very happy dan dia nemenin Sheila menerima penghargaan kemarin. Dan menurut gue that's amazing, itu keren banget. Props Kak Vidi, keren Kak Vidi. Vidi, Aldiano, dan Sheila, we Cepat appreciate sehat. you guys. Iya, itu bukti cinta sih menurut gue Iya, ya. bukti cinta ya. Iya, itu baru cinta tuh. Exactly. Itu baru cinta. Senang deh. Kita makan aja dulu, makan dicoba-coba. Noval, makan dicobain. Iya, kamu kok dari tadi nggak makan, kenapa? Roti apa? Nggak ini. Oke, nggak mau makan ya, no? Mau disuapin kali ya. Topik pembicaraan kita berikutnya adalah kita pengen bahas kenapa sih kok kayaknya beberapa pasangan selebriti kita justru ketika mereka sudah berpisah, hubungan mereka jadi jauh lebih manis. Contohnya, sempet nggak kemarin Deddy Corbuzier kan bawain kue tuh Happy Birthday my ex-wife untuk mantan Mrs. Corbuzier. Kepada Sabrina ya. Iya, sadly unggahan foto tersebut sih memancing pro dan kontra. Banyak yang bilang, ini sih nggak so sweet loh Om Ded. Ini tuh malah kayak menormalisasi perceraian. Tentunya komentar dari netizen ya. Ada yang bilang, sorry Om,
menurut gue ini tidak lucu, apalagi so sweet. Jadi seperti meremehkan pernikahan dan menggampangkan perceraian. Gue yakin kalau ditanya kalau cerai gitu, mereka juga kayaknya adalah sedih-sedihnya. Ya nggak sih? Aduh, gue gagal nih gitu. Ya udah gitu. Iya. Ya itu karena mereka masing-masing belum punya pasangan. Kalau masing-masing udah punya Itu pasangan, Itu beda lagi, karena it happened to me. Iya kan? Exactly. Itu sangat logis kan? Karena it happens to me. Pada saat Iya, aku bener, pertama kali bercerai, bukan pertama kali. Pada saat aku bercerai yang terakhir, ya dia so sweet, nice, the moment sekarang dia punya pacar, udah. Iya. Iya. Pacarnya cemburu apa segala macam. Sementara my boyfriend cuek aja gitu. Iya, benar Karena juga sih. kadang-kadang yang cewek yang insecure. Iya, Maksudnya yang bagian sana gitu. Iya. Nah beruntunglah aku punya mantan suami yang sebelumnya kan yang you know him, Alex, with Melina. Nah Melina sangat dekat sama aku gitu. Nah ya the next. Tapi itu kan juga proses. Halo, ada No, waktu. with Melina nggak proses, dia emang nice. Nah, cuma mungkin yang jadi pertanyaan dari netizen adalah kalau mantannya Ibu Sabrina dikasih kue, mantan yang satunya? dikasih gue. Nah itu sedih sih. Nah sekarang kita akan spill video berikut. Ini adalah video pasangan selebriti kita yang juga masih manis walaupun mereka sudah berpisah. Nah, komentar dari netizen ada yang bilang pacar Okin apa nggak cemburu tuh? Terus disambut dengan, ya kudu terima, namanya juga Duda istrinya masih hidup. Ya benar, mantannya masih hidup dan mereka punya anak. Jadi gimana? Iya. Tetap harus berhubungan, nggak bisa enggak. Iya. Kamu sekarang kan punya pacar ya? Dan tadi kan kamu bilang kalau kamu nggak suka hubungan kamu go public. Karena kamu nggak suka hubungan kamu banyak dicampuri oleh orang lain. Sama banget. Iya kan? Sama persis kayak lo. Lo juga nggak suka, sama laki lo yang sekarang. Aduh, Lo nggak suka hubungannya dicampuri orang lain tapi satu TV sama satu Indonesia. Makanya pokoknya Tapi setelah ini. nggak pernah wawancara. Oh iya benar. Iya benar juga sih. Nah kalau kamu sama mantan-mantan kamu punya hubungan baik apa enggak? Hubungan baik pastinya. Oke. Ini personal dari aku aja. Maksudnya kenapa hubungan aku sama semua mantan aku baik? Karena aku pernah mengucapkan sayang sama mereka. Iya. Aku pernah bilang kalau aku sayang dan aku cinta. Kalau sekalinya aku udah Pacar ya. ucapin sayang dan Pacar cinta, Heeh. aku nggak mau kata-kata itu tuh in vain. Jadi sampai nanti pun, Iya. sampai gue punya pasangan lagi pun, Gue tuh tetap gue sayang bakal sama lo. backup. Enggak, gue nggak bakal tetap sayang sama lo. Enggak, that's too much. Cuman gue bakal tetap selalu jaga nama baik lo, satu. Oke. Gue nggak bakal ngomongin jelek tentang lo, dua. Iya. Tiga, gue bakal selalu jaga martabat lo. Oke. And I will always treat you with respect in front and behind and in the sides. Oke. Itu berarti bentuk bahwa gue menghargai biar bagaimanapun lu pernah menjadi bagian penting dalam hidup gue. Sekarang kita mau spill dulu videonya Rachel yang dulu tuh nggak bisa cerita sama Okin. Coba kita spill yuk. Jadi intinya yang disampaikan oleh Okin dan juga Rachel adalah bahwa hubungan mereka jauh lebih baik setelah mereka bercerai. Waktu mereka masih jadi suami istri, Iya. mau cerita sungkan, nggak enak, tapi malah jadi manis begitu mereka putus. Iya. Ola, lo pernah nggak ada dalam situasi seperti itu? Justru pada saat dia jadi milikmu, komunikasinya nggak asik. Tapi begitu udah putus, kok enak ya gitu komunikasi. Kalau Sama Alex lah ya, makin baik. Kalau Alex hubungannya sangat baik, Iya. sama Over pun sangat Iya, baik. iya. Jadi ya karena kan kita punya anak ya, mau Iya, nggak iya. mau kita memang harus berhubungan dengan baik. Tapi even though seperti itu with my ex-boyfriend, my ex-boyfriend, itu juga hubungannya baik karena aku nggak pernah merasa ya kita kalau udahan dengan baik-baik gitu loh. Nggak Karena pernah. kalau Ola tuh mungkin karena kita juga kenal pribadinya dia mah santai aja gitu orangnya. Maksudnya cuek juga. Aku juga nggak cemburuan kan orangnya maksudnya have fun banget juga gitu. Jadi kalau sama mantan-mantannya mau ketemu di mana ya udah kayak temennya gitu. Iya, Gua udah bilang, lu tuh santai. udah mantanan loh. Nah, sama juga nih seperti yang terjadi dengan Desta sama Natasha Rizky.
Lo tau nggak, meskipun mereka udah mantanan nih, ternyata kalau Caca butuh ini itu masih dilayani. Masih Bo. dilayani sama Desta. Masih di... Nawati, masih ngomongin dia... aku ya? Oke, coba kita spill dulu videonya. Sebelum kita bacain komentar netizen, aku pengen tahu juga dong kalau komentarnya Noval gitu ya. Kan kadang gitu ya ekspresi cinta tuh. Pada saat pendekatan, flirtingnya gila-gilaan gitu. Begitu giliran udah dapet, flirtingnya berkurang gitu ya. Terus begitu kawin, bukan berkurang lagi. Dari skalanya tadinya segini gitu, berkurang. Jadi datar. Yang lain ke yang lain. Cari yang lain. Karena laki-laki tuh emang sukanya nge-chase kan. True. Ya, right? Tapi pada saat udah dapat, ya udah mulai tuh turun. Makanya emang cewek itu harus tarik ulur, harus jago. Yes, I do agree with that. Cuman harus tergantung juga dong. Kalau misalnya kita ngejalanin hubungan cuman untuk apa, the feel of it, dan kita nggak akan selesai dong. Bakal terus ganti pasangan terus. Jadi batasnya sampai apa? Okay. What is the End goal. Yeah, what is the end goal? Your purpose. What is your purpose? Yeah. What is the purpose of the relationship? Yes. Tujuan hubungannya apa? Itu aja sih. Oke, kita baca komentar netizen yang juga bisa mendebak-nebak Iya, bener. Thank you. tujuan dari hubungan apa yang terjadi, pasangan selebriti yang udah pisah tapi malah makin manis. Desta ini kayaknya emang pengen bebas aja sih. Dia juga takut Caca dideketin cowok kayak Soleh. Makanya udah cerai tapi mepet terus. Ada yang menyambutnya yang bilang, nah benar pemikiran gua pasti juga begitu. Si cowok cuma pengen bebas status aja, tapi hati dan tanggung jawabnya masih ke Natasha. Kalau gue melihat apa yang dilakukan Desta ke Caca gitu istrinya, gue melihat itu sama seperti kamu. Ya, bertanggung jawab aja. Biar bagaimanapun lu tuh pernah punya peran penting dalam hidup gue. Hanya karena kita udah bercerai bukan berarti terus gue ngelepeh lu dan gue memperlakukan lu semena-mena. Apaan tuh? Apalagi berbuah anak ya. Iya. Itu dari rahimnya dia loh. Iya, soalnya so sweet banget loh. Cacanya main Exactly. padel itu Desta masih nungguin. Coba lu main padel, mau apa Desta nungguin lo? Main padel aja gua nggak mau. Kita spill. Emang kalau pacaran segala sesuatu indah, ya? Iya. Lagi pacaran dikasih baju, seneng. Lagi pacaran diantar syuting, lucu ya. Iya. Tapi coba kalau udah kawin, ya kan? Masih jadi lucu. Aduh lo nggak nggak sih? usah nganterin gue deh. Gitu ya. Iya. Ngapain sih lo? Gitu. Udah kreditnya kamu aja. Kan kamu kan harus Iya. kerja cari duit, udahlah gitu ya. Coba ditambah listnya. Apalagi sih hal-hal yang menarik terjadi ketika lagi pendekatan tapi begitu udah hubungannya serius hambar. Mungkin gombal-gombalan. Itu kayak apaan sih lo? Ya udah nggak jelas. udah kayak gitu ya. Iya, iya. Tapi di awal-awal tuh awalnya tuh Awal-awal tuh seru Iya, lucu iya, gitu iya, ya. iya. Tapi makin kesini makin kayak nggak jelas lo. Iya. Tapi kira-kira kayak begitu kenapa ya? Nggak tahu deh. Itu karena udah lebih mengenal. Iya, kayaknya udah- Jadi udah lebih dalam, udah nggak bener, perlu bener. lagi nge-go. Bener. Lanjut kita masuk ke permainan surprise ya. Kali ini ada surprise buat Noval dan Ola. Kita mulai dengan Noval. Noval, oke, baca hate comments dari your netizen, your own netizen ya. Targetnya Noval cewek-cewek yang umurnya jauh di bawah dia. Biar dimanipulasinya Gue dibalik gampang. kayaknya nih. Ran, Dek, Ran, Dinda Kirana aja dibuang gitu aja, apalagi kamu. Nah, apa tuh? Maaf mau nanya, memangnya kamu selama ini pacar kamu di bawah umurmu terus? Ya kalau laki mah pasti lah ya. Ya Nah, nggak itu dia- juga. Itu dia Hello. ngomong. Dinda di atas gua umurnya. Iya. Oh gitu. Iya. Oh. Dinda 4 tahun di atas. Iya. Tapi apa komentar kamu terhadap komentar orang yang bilang kalau kamu tendensinya memanipulasi? Aku Ya, that. biarkanlah mereka memikirkan itu. Let them think what they think, man. Iya. Ya kalau pakai bahasa sopan dan halus adalah diatur aja bun, gimana? Atur aja, Bun. Saya terima enaknya aja. Oke lanjut, ini buat Ola Ramlan. Silakan dibaca hate comments-nya. Noval, Yes. ada artikel ini untuk kamu ya. Sebagai teman dekatnya, si Dul ini, Iya. apa benar Dul dan Tisa bocorannya akan menikah tahun depan? Aku tahu, iya.
Bukan gue yang ngomong. Nah, Noval. Tapi kayaknya sih itu mah udah ketebak ya, nggak perlu Noval yang cerita. Nggak. Ini bukan hak aku untuk Ya. cerita. Iya. Jadi aku pengen menghargai sahabat aku. Ini nanti dia yang bakal kasih surprise buat kalian semua. Yes. Ya. Tapi maksud aku ketika aku bilang sudah bisa ditebak, dalam arti gini loh, kita kan juga melihat perjalanan Iya, kisah kayak cinta gimana ya, mereka. terus habis itu? Iya, keseriusannya tuh nanjak gitu loh. Ya Yang- sekarang udah semakin serius ya, buntut akhirnya pasti pernikahan Pastinya lah. yang tahun depan udah pasti L dong. Iya. Kalau Dul ya we'll see. Tapi justru yang lucunya adalah Tisa yang jodohin aku sama dia loh. Tisa, Yang jodohin aku sama dia. Tisa, lu tuh kenal gue lebih lama daripada lu kenal Ola loh. Kenapa gue nggak ada dalam list perjodohan kamu? Kecewa gue. Oke lanjut. Ola, Oh, Ini my. siapa apa nih? tanggapan Anda Oh. tentang artikel dan komentar netizen ini? Ola Ramlan pamer foto mesra dengan Tristan Molina. Pacaran nggak sih? Oke, Tuh, sekarang terus? Brondong nyarinya ya, yang nenek-nenek gadis nggak dicariin. Oke sayang, aku mau tanya. Kamu boleh samperin ke rumah saya. Aku pengen tahu kamu nanti pada saat umur saya kayak nenek-nenek enggak? Pada saat kamu such a seumur statement. 45 tahun, apakah kamu bentuknya kayak saya? Oh, Nek, tapi lu tuh, kita kan kayaknya nggak ketemu baru sebulan ya? Lu ketemu dia di mana sih ini, Tristan ini? Hah? Dijodohin Tisa? Miniseries. Ya dijodohin. Oh. Kita satu miniseries sama Tisa. Oh ini tuh cinlok, Ya kind of. cinta lokasi. Nah, kind of. Apa sih yang paling kamu suka dari Tristan di hubungan yang baru 2 bulan ini? Cepetan. Nggak usah lihat-lihat ke Mumpung belakang. orang yang nggak denger. Dia memang masih muda, tapi menurut aku dia mature. Karena dia dari umur 16 tahun, dia udah pergi dari, maksudnya bukan pergi ya, dia udah keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah, jadi dia udah bekerja dari umur 16 tahun. Jadi lebih mature daripada usianya sekarang. So, and then ya apa yang aku nggak dapat dari seorang laki-laki, ya aku dapat di Tristan. Oh, good. So we'll see. Tapi kan aku nggak mau berkomentar banyak. Iya. Jujur-jujuran nih lah ya. Lo nggak takut, tadi kan kita membahas bahwa dalam sebuah hubungan kadang ada yang manfaatnya, yang tulus makin susah dicari. Lo nggak takut seumpama amit-amit gitu lo dimanfaatin gitu loh lah. Lo berlian lo aja segede-gede gitu kan, kita teman-teman yang baik harus ngejagain ya Nek. So gini, kalau relationship kita kan kita nggak pernah tahu. Hari ini milik kita, besok milik Tuhan, right? Jadi aku juga nggak mau berpikir terlalu jauh. Kalaupun sampai dimanfaatin atau kita berakhir atau nanti relationshipnya akan berpisah, so be it, right? People come and go in life. So ya udah jalanin aja, nikmatin aja. Kalau sakit ya nikmatin sakitnya, right? Bener gak? Novel, pay attention to this. Kalau Jela. harus lawan tinju bareng mereka, coba rate dari yang skillnya bikin kamu minder sampai skillnya bikin kamu ngerasa pede menang lawan dia. Spill alasannya. Randy Pangalila, El Rumi, Jeffrey Nicole. Dari yang paling bikin minder. Yang bikin It's minder not Bang minder, Randy. it's not. Siapa? Yeah. Bang Randy. Randy skillnya bagus. sih. Skillnya Bang Randy skill. Oh gitu ya, Skillnya skill di and atas. then the way he, maksudnya aku tahu sedikit tentang boxing. Yep. Dia sangat cepat gitu. Bang Randy. Pap, gitu. Kalau L sama Jeffrey masih pede. Oh gitu. Oh wow. Cuma Oke. kalau Bang Randy emang dia di atas. Oh, oke. Noval, kemarin sempat ramai berita soal hubungan Jeffrey Nicole dan American. Yang kandas karena keduanya keciduk. Saling unfollow Nah. sebagai teman Jeffrey. Kamu ada sempat tahu nggak soal ini? Jeffrey Nicole di unfollow American. Ramai di American. terserah gue. American. Aku nggak tahu malah. Oke. Aku belum perhatiin soalnya. Belum perhatiin. Soalnya kita ini juga duga-duga kita, soalnya mereka berdua udah saling unfollow di sosial media. Malah aku jadi timbul pertanyaan baru. Kamu dengan mantan kamu masih saling follow-followan nggak di sosial media? Masih? Lu kan deket banget nih sama Jeffrey. Tapi emang bener ya kabar beritanya kalau Jeffrey itu red flag banget gitu. Jeffrey. Itu tergantung point of view orang sih. Kalau Asik. menurut aku sih enggak ya. Karena as his best friend and
I'm just speaking up for my man, and when I'm saying like Bahasa Indonesia. dia cuman berusaha untuk menjadi dirinya yang paling baik that he can be. Udah, that's it. Ya. Itu doang sih. Gue setuju. Gue kan sama Jeffrey kan bro. Gue juga setuju. Ola Ramlan, kita punya video nih untuk Ola. Yuk, kita Kan dari video tadi kita tahu bahwa kamu pernah bilang kalau support system terbesar kamu kan mamamu. Kan video tadi gambarnya diambil pada saat kamu kehilangan mama. Pengen tahu aja sekarang siapa yang berfungsi sebagai support system di dalam hidupmu sayang? Jadi gini, Tuhan itu kadang-kadang Allah itu memberikan kita hal-hal yang nggak kita duga ya. Maksudnya, Mama memang udah sakit-sakitan lama. Terus pada saat itu, ini ya mungkin agak gimana ya, aku harus ngomongnya ya. Tristan itu ada pada saat Mama nggak ada gitu. Tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba sosok ini, aku selesai mini series, tiba-tiba ada Tristan, tiba-tiba dia padahal kan dia udah ngomong bahwa aku belum siap untuk semuanya. Tiba-tiba Mama meninggal. Dan di situ kan pada saat Mama meninggal itu semuanya hadir dong di rumah aku ya. Menurut aku dia sangat Suportif. Bukan, dia punya nyali untuk aku bilang, sayang you just go, karena ini kamu nggak akan, kamu bukan hanya akan ketemu my son, my daughters, my family, tapi the whole, maksudnya semuanya gitu. Dia nggak mau pergi, dia ada di situ dari mama aku datang ke rumah jenazahnya sampai aku mandiin ya dia ada. Jadi ya saat ini yang bikin salah satu yang membuat aku kuat adalah adanya Tristan dalam hidup aku ini gitu loh. Ya aku nggak tahu entah bagaimana hubungannya nanti, tapi dia cukup memberikan support system selain teman-teman aku yang ada buat aku gitu. Oh. Makanya aku juga agak bingung kok Mama pergi pada saat kayak sign bahwa oke, aku pergi, kamu udah ada yang jagain nih, gitu loh. Paham gak sih? Sekarang kita main ya, kita main supaya makin segar. Oke. ABC 5 dasar ya. Jadi kalian kayak sweet gitu. Terus nanti satu-satu supaya lebih jelas ya. Ya, oke. Kita mulai. Yuk ABC 5 dasar. A, B, C, D. 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 Sebutkan makanan yang berawalan huruf D. Noval. Dendeng balado. Oke. Ola. Donat. Donat. Oke. Makanan. Makanan 1, 2, 3. Domba. kok domba? Domba dimakan nggak sih? A, B, C 5 dasar. A, B, C, D, E. sebutkan nama artis Indonesia perempuan berawalan huruf E. Ola. Estelle Jule, nggak bisa ya? Enggak. Itu Juli. Noval. Estelle Linden. Estelle Linden. Iya, itu bisa. Estelle Linden, oke. Curang. Ambil dari ya. Dikit loh artis Indonesia. Aduh. Eis Dahlia. Lucu. Aku tahu. apa? Elvi Sukaisi. Temennya Selanjutnya, Elvi aja. A, B, C 5 dasar. A, B, C, D, E. Satu. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oke, sebutkan benda-benda yang ada di bengkel berawalan huruf O di bengkel. Noval. Oli. Oli. Ola. Obeng. Obeng. Kenapa nih gue kasih udah habis yang gampang? Lo sisain ke gue. B, Hendrik, cepetan. Obor. Onderdil. Bengkel mana ada obornya? Rumah Oke. tangga lu obor. Lanjut. A, B, C 5 dasar. A, B, C, D, E. F. Sebutkan nama artis Indonesia laki-laki berawalan huruf F, Dave. Fedi Nuril. Vero Walando. Fabio. Asher. Oke.
Best. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M terakhirnya, sebutkan nama bunga berawalan huruf M, Dave. Repot banget M. lo kasih soal ke gue. Bunga M. 3, 2, 1. Melati. Lola. Mawar. Bunga matahari. Oh iya. Best, terbaik. Oke, kita kasih dare ke bintang tamu. Scroll galeri HP kalian. Buka sekarang foto HP. Galeri foto HP. Oh my God. Dibuka. Nanti di scroll sampai aku bilang stop. Kalian tunjukin foto apa itu ya. 3, 2, 1, scroll. Stop. Oke, tunjukin. Apa tuh? Ini gua. Apa tuh? Foto apa tuh? Apa itu? Oh dia lagi syuting. Itu foto Iya. dia di set. Lagi foto. Foto di set. Dia lagi di syuting. set. Noval ini lagi syuting. Dia syuting di 4 Kerja negara. ya? Yang Iya. mana? Yang lu mana? Ya udah kasih tunjuk yang tadi lu tunjuk. Ih, Tristan ya. Coba tunjukin. Tunjukin. Ya Allah ya Robi. Not safe for work ya? 3, 2, 1. Oh. Lagi berenang. Di Bali ya? Di Bali ya? Di Gili. Di Gili. Aduh. Oke, terima kasih banyak Noval, Terima kasih. Ola Ramlan, terima kasih Gue sampai banyak sudah bingung mau yang mana. ngobrol bareng sama kita di Spill the Tea. Oke, jangan lupa ya semua pemirsa, kita selalu hadir Spill the Tea Sabtu dan Minggu jam 11.30. Gue dipotong Hanya loh, di gue mau closing dipotong loh. Milik kita bersama. Bye bye. Bye, oke bye. Ini coba ini kue.